Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada semuanya. Semoga kalian tetap selalu sehat walafiat. Mari kita lanjut, yaitu bab 3 berkaitan dengan budidaya tanaman hias pada mapel prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Hari ini hari Kamis tanggal 15 April 2021. Pertama adalah berkaitan dengan tanaman hias. Pengertian tanaman hias tentu semuanya pernah mendengar, yaitu tanaman hias. Jadi dari bahasa sebenarnya, bahasa ilmiah adalah ornamental plant, yaitu suatu tanaman yang dinikmati karena keindahannya, seperti itu, yang memberikan keindahan dan keasrian lingkungan. Itulah yang dinamakan dengan tanaman hias. Seiring dengan waktu, maka tanaman hias itu bukan hanya untuk keindahan atau keasrian suatu ruangan, tetapi juga memiliki manfaat-manfaat yang lain, bahkan sampai ada 10 manfaat tanaman hias. Jadi kemudian tanaman hias sendiri sekarang ini variasinya cukup banyak, jenisnya juga banyak, kemudian dengan harga yang cukup banyak juga, dan juga bisa memberikan peluang usaha ataupun peluang bisnis. Oke. Kemudian berikutnya adalah manfaat tanaman hias. Yang pertama adalah menghilangkan partikel beracun dari udara. Jadi ada suatu tanaman hias yang memiliki yaitu fungsi sebagai untuk menghilangkan partikel beracun dari udara, yang itu dinamakan dengan peace lily. Jadi ini jenis tanaman yang disebut dengan peace lily. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi debu dalam ruangan. Nah, jadi nanti silahkan nanti Anda di share Google bagaimana sih tanaman yang model mana yang bisa mengurangi debu dalam ruangan, seperti itu. Berikutnya adalah mengusir nyamuk. Nah, ada juga tanaman yang memiliki atau peran berfungsi sebagai untuk mengusir nyamuk. Nah, berikutnya adalah menurunkan tingkat kebisingan. Nah, ini berkaitan dengan ilmu fisika nih. Jadi ada tanaman yang bisa mengurangi yaitu gelombang suara atau gelombang bunyi. Jadi dia berperan sebagai polarisasi, yaitu penyadap atau penyerap suara, seperti itu. Berikutnya adalah menetralisir bau tak sedap. Nah, ini sering nih kalau kita lihat ya, lidah mertua ya, lidah mertua itu. Kemudian membuat tidur lebih nyenyak. Wah, ini juga ada. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian 8 ada tanaman yang berperan meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kemudian 9 meredakan flu dan batuk, dan terakhir adalah menjaga kesehatan mental. Ini semua tentu bukan satu tanaman berfungsi 10 manfaat, bukan, tetapi setiap masing-masing itu tanaman memiliki kelebihannya masing-masing, dan kita juga harus teliti. Ada juga yang sifatnya beracun. Jenis tanaman hias. Jadi di tanaman hias itu ada beberapa jenis, makanya kadang seseorang itu yang hobi membuat tanaman hias atau menanam tanaman hias atau mengkoleksi tanaman hias itu banyak macamnya. Ada yang suka dengan bunganya, penampilan bunganya, ada yang suka dengan penampilan daunnya, ada yang suka dengan gaya penampilan batangnya, atau mungkin juga akarnya. Makanya kadang ada yang mereka mencoba membonsai kelapa itu karena menarik dari akarnya, kemudian batangnya, sehingga disinilah sesuai dengan hobinya masing-masing, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba beberapa jenis tanaman hias. Yang pertama adalah
keindahan atau keasriannya itu berdasarkan bunga. Jadi kalau di sini jenis tanaman hias bunga. Jadi artinya apa? Keindahan dan keasriannya itu dilihat atau dipandang berdasarkan bunganya. Nah, di sini salah satunya adalah bunga anggrek. Nah, tentu semua orang udah pasti tahu deh. Namanya juga bunga anggrek. Nah, di bunga anggrek sendiri juga ada beberapa macam gitu. Nah, nanti di sini tugas kalian adalah mencari jenis bunga anggreknya ada berapa buah ya, contohnya minimal 3 seperti itu. Nah, berikutnya adalah bunga mawar. Nah, nanti bunga mawar juga ada beberapa macam, silahkan. Nah, ini juga bukan sesuatu yang baru lagi. Kalian harus bisa mencari 3 penampilan bunga anggrek seperti itu. Jadi jenisnya yang bagaimana, minimal bunga mawar ya, bukan bunga anggrek. Jadi bunga mawar minimal 3 jenis atau 3 macam. Ini juga dilihat dari penampilan bunganya. Nah, kalau pohonnya malah berduri, ini kurang menarik gitu. Jadi yang dilihat dari sisi adalah bunganya. Berikutnya adalah bunga melati. Nah, ini suatu keindahan yang luar biasa. Sering orang perlu dengan bunga melati di acara-acara tertentu. Jadi ini adalah keindahan dan keasliannya berdasarkan bunganya yang luar biasa kita melihatnya. Kemudian di sini ada bunga lili. Nah, juga nanti kalian harus buat 3 macam secara singkat. Nah, bisa Anda tempel itu koleksinya atau mungkin ada kopas seperti itu. Bunga lili ini juga berdasarkan dengan bunganya, wah luar biasa kalau lihat di gambar ini. Berikutnya adalah bunga kenanga. Nah, ini juga saya yakin kalian sudah sering lihat biasanya di taman-taman orang tertentu, tapi ada juga yang tidak suka karena ini banyak yang berada di kuburan. Kadang biasa untuk pemakaman, mengirim orang-orang dibawa untuk ke pemakaman. Tapi sebagian masih suka dengan bunga kenanga. Biasanya yang orang Bali itu biasa memiliki ini karena biasa untuk sejajan seperti itu. Kemudian ini kenanga, ya tadi berdasarkan pada bunga. Ini ada 5. Kemudian sekarang masuk pada berdasarkan daun. Nah, jenis tanaman hias daun. Jadi keindahannya dan keasriannya nih dilihatnya atau dipandangnya dari sudut pandang yaitu daunnya. Nah, dari posisi daunnya. Kalau tadi yang pertama bunganya. Di sini ada dinamakan dengan bunga kuping gajah. Wah, ini bentuknya nih seperti kuping gajah. Kemudian ada supplier. Nah, ini kalau di SMA ada nih di depan hall itu ada namanya bunga supplier. Jadi itu berdasarkan daunnya. Jadi memang daunnya menarik sekali. Nah, itu. Kemudian aglaonema. Nah, ini juga ada banyak di sekitar Bengkayang ini. Jadi ini warna daunnya yang menarik, makanya dia berdasarkan dari daun. Kemudian paku tanduk rusa. Nah, ini juga ada di Bengkayang. Nah, biasanya ada beberapa macam. Silakan nanti masing-masing dicari minimal ada 3 jenis. Dan manfaatnya juga. Jadi nanti kalian harus melihat apa manfaatnya dari masing-masing tanaman yang sudah kita tampilkan dan kalian membuat minimal diwakili dengan 3. Nah, kalau kemudian berdasarkan, kalau tadi udah ya, jadi terakhir ini berdasarkan paku tanduk rusa. Berikutnya adalah berdasarkan buah, yaitu jenis tanaman hias buah. Nah, ini yang pertama adalah jeruk nagami. Nah, ini jeruknya pendek tapi buahnya luar biasa. Jadi menarik kalau untuk di ruangan. Nah, ini jeruk nagami. Kemudian ada cabai pelangi.
ada cabai ungu. Kalau di rumah bapak itu ada cabai yang ungu aja. Nah, kalau di sini lebih keren lagi, cabai pelangi. Nah, ini biasanya dulu bapak juga pernah dapat yang dari impor ya, bibitnya impor. Tapi semoga di Bengkayang sudah ada di toko pertanian. Ini juga dari diperhatikan dari buahnya. Nah, ini buah naga. Ini juga membuat menarik, banyak di beberapa rumah di Bengkayang sudah memiliki buah naga. Ini jadi keindahan dan keasliannya berdasarkan dengan buahnya. Jadi menarik, ada buah naga itu. Nah, ada buah naga. Kemudian nanas merah. Ini juga buahnya tidak terlalu tinggi, biasa tidak terlalu besar. Jadi ini dilihat sebagai tanaman hias, bukan untuk dipanen, biasanya hanya tanaman hias. Tapi bisa juga kalau udah masak dimakan, seperti itu. Nanas merah muda. Nah, kalau tadi sudah berdasarkan buah, sekarang berdasarkan batang dan akar. Nah, pertama adalah kamboja. Nah, ini kamboja, nih contoh bunga kamboja. Ini banyak juga yang sudah pelihara. Ada yang memang suka koleksi kamboja. Semua tanaman di rumahnya bunga kamboja di berbagai variasi dan unik seperti itu. Nah, kemudian bambu kuning. Nah, ini contoh bambu kuning dijadikan sebagai bunga hias. Nah, tidak semua bambu ya seperti ini. Nah, ini harus kreatif, bisa membuatnya seperti itu, melingkar-lingkar seperti itu. Kemudian tanaman palem. Nah, ini yang kecil ya. Kalau udah besar bisa juga untuk bunga, tapi dia kurang menarik ya kalau yang besar. Tapi biasa juga ada yang gendut, tanamannya itu bulat, terus atas agak kecil, itu di di taman ya, di taman biasanya palemnya, atau di pinggir jalan juga ada tanam palem. Nah, ini jenis kecil, jadi masih ada di pot seperti itu. Kemudian bidang ekonomi, jadi dampak daripada ini manfaat tanaman hias terhadap bidang ekonomi. Kalau tadi kemarin sebelumnya tadi bahwa manfaat tanaman hias itu berkaitan dengan berhubungan dengan lingkungan sekitar atau di ruangan ya. Nah, sekarang ini adalah berkaitan dengan di bidang ekonomi. Nah, yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi membuka peluang untuk usaha di era pandemi. Semenjak masa era pandemi ini, perkembangan usaha atau bisnis tanaman hias itu luar biasa, melesat sangat tinggi. Bahkan nilai jualnya luar biasa, sampai ada yang 50 juta seperti janda bolong apa itu. Di awal-awal kalau di TV kita tengok itu satu buah bisa sampai 50 juta satu pohon. Bahkan kalau dijual hitungan daun itu bisa satu daunnya 2 juta 3 juta. Yang dulu apa itu janda bolong itu di hutan banyak gratis sebelum masa pandemi itu. Sekarang habis semuanya. Nah, ini artinya apa? Ada efek dari masa pandemi, banyak orang di rumah, jadi daripada bengong, akhirnya mereka berkreasi membuat dengan tanaman hias, berkreasi dengan tanaman hias. Kemudian ada temannya atau keluarganya yang tarik pengen beli. Nah, inilah jadi ladang bisnis, ladang usaha. Maka disinilah dimaksud dengan lapangan pekerjaan, sehingga bisa menghasilkan suatu input, menambah perekonomian keluarga, bahkan bisa dijadikan sebagai andalan utama bisnis. Banyak sekali orang-orang yang memang berbisnis mendapatkan penghasilan dari tanaman hias ini, seperti itu. Kemudian menghasilkan tanaman berkualitas dan bermutu, tentu agar memiliki nilai jual yang tinggi, nilai daya saing,
tentu tanamannya harus berkualitas. Jadi dengan jenis yang sama, tentu kalau pemeliharaannya berbeda dan lebih bagus, cara perawatannya, cara pemberian medianya, maka akan menghasilkan suatu tanaman hias yang berkualitas dan bermutu, sehingga memiliki daya jual yang tinggi, seperti itu. Kemudian menjadi komoditi. Nah, ini komoditi ini adalah suatu barang yang bisa diperjualbelikan. Nah, suatu benda yang bisa diperjualbelikan dengan nilai yang tinggi. Jadi tanaman hias nih. Jadi kalau kemarin-kemarin tanaman hias tidak begitu diperhatiin, semenjak masa pandemi ini luar biasa. Nah, tanaman hias menjadi suatu komoditi atau suatu produk atau suatu benda yang memiliki nilai jual yang tinggi. Apalagi kalau tanaman hias itu yang langka. Itu luar biasa. Pasti nilainya sangat tinggi sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Kemudian di bidang seni, tanaman hias, manfaat tanaman hias di bidang seni yaitu meningkatkan keindahan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Nah, jadi meningkatkan keindahan atau artistik atau meningkatkan daya kreasi yang luar biasa di bidang seni, terutama jadi mereka yang punya jiwa seni itu karena ada tanaman hias, terutama pada saat buat pot dari bahan apapun, contohnya mungkin bahan dari kain bekas, itu bisa dikreasikan dengan seni sehingga membuat lebih indah, atau membuat raknya. Jadi membuat rak tanaman atau rak pot bunganya itu, itu dibuat kreasi. Ya, disitulah membuat lingkungan sekitarnya menjadi lebih indah. Jadi menambah atau meningkatkan keindahan lingkungan. Dengan tanaman hias bisa meningkatkan keindahan lingkungan di sekitarnya. Yang berikutnya adalah memanfaatkan lahan kosong untuk ditanamin tanaman hias sehingga memiliki manfaat yang lebih. Kemudian juga menjadi lebih indah, lebih enak dilihat, lebih asri. Nah, itu. Nah, tadi kalau mungkin tanamannya berkembang terus, ada orang yang tertarik, itu juga menjadikan suatu tambahan penghasilan, bisa dijual. Selain untuk hobi, bisa juga untuk bisnis, seperti itu. Jadi terutama untuk lahan-lahan yang terbatas di komplek atau apa, biasanya dengan tanaman hias itu bisa lebih indah. Lahan yang sempit tadi. Yang ketiga adalah meningkatkan penghijauan yang pasti. Nah, meningkatkan penghijauan di sekitar lingkungan. Jadi kalau pas kondisi panas, apa itu bisa mengurangi, menahan panas, menyerap panas. Jadi dengan banyaknya tanaman itu juga enak kalau untuk pulang kerja atau apa, itu asik melihat tanaman, itu bisa mengurangi kesetresan saat pulang dari lapangan kerja. Jadi bisa menghibur diri karena melihat tanaman yang indah, bagus, mestinya capek jadi suka gitu melihat tanaman. Itulah karena meningkatkan penghijauan di lingkungan hidup, jadi mengurangi panas. Berikutnya adalah di bidang lingkungan, yaitu menjaga dan meningkatkan kebersihan udara. Nah, jadi dengan adanya tanaman hias, maka bisa menjaga dan meningkatkan kebersihan udara. Jadi udara sekitarnya itu jadi lebih bersih karena apa? Terserap oleh tanaman itu tadi. Bisa menempel di tanaman debu-debu yang berterbangan seperti itu, sehingga tidak sampai ke kita. Kemudian menyerap air sehingga mencegah terjadinya erosi. Nah, bisa menyerap air terutama banjir, dia masuk pori-pori di antara tanaman, dan juga untuk menahan erosi supaya tidak
terjadi longsor seperti itu. Biasanya yang tanah-tanah miring apa itu lebih aman seperti itu. Kemudian mengemburkan tanah sehingga lahan akan menjadi lebih subur. Jadi dengan adanya tanaman tadi, tanaman hias atau tanaman yang lain, itu tanah akan menjadi subur, bagus. Karena apa? Tergemburkan, karena ada akar-akar yang masuk. Seperti itu, apalagi kalau tanaman hiasnya ditanam langsung di tanah, bukan di pot atau polybag. Itu akan menjadi gembur, subur, seperti itu. Kemudian menjadi lingkungan sekitar lebih teduh dan segar. Tentu kalau udah ada tanaman hias yang sebelumnya tidak ada tanaman, maka lingkungan itu akan menjadi teduh dan segar. Walaupun tanamannya tidak tinggi, akan berbeda. Pasti ada pengaruhnya. Lingkungannya akan menjadi teduh dan segar. Apalagi kalau pagi lihat tanaman yang subur, wah keren banget, hati tenang seperti itu. Jadi kemudian demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti akan kita lanjut untuk pertemuan kedua masih pada materi budidaya. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.